hati. Bicara ikhlas adalah urusan hati. Betul nggak Bu? Bicara khusyuk adalah urusan sabit qalbi. Ya, apa tuh arti sabit qalbi? Tetapkan hatiku ya Allah. Itu artinya jadikan hatiku tetap menerima dengan lapang. Ya, sabit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku menerima agamamu ala ta'atik, dan untuk selalu taat kepadamu. Jadi silakan Ibu. Ya. Udah lihat di rumah ini udah hilang konsentrasi saya. Ya. Jadi karena tadi hati dalam diri kita itu seperti raja, maka raja itulah yang akan memerintahkan kita. Apakah kita suka sedih, suka kecewa, suka bermaksiat, itu yang memerintahkan hati. Jadi kita maunya hati kita ini, raja dalam diri kita ini adalah raja yang beriman, raja yang bersih, ya. Ada yang bilang sama saya, tapi Ustadz, kehidupan saya ini sudah berat Ustadz, sudah kusut, kayaknya udah nggak bisa lagi ini, udah terlalu parah hidup saya ini, saya nggak tahu apa yang mau saya lakukan. Ibu nggak pernah nggak mengalami yang begitu? Saya bilang, ya namanya hidup itu ya penuh dengan kerumitan, ya namanya hidup pasti penuh kerumitan, tidak sederhana. Kalau sederhana tuh di Jakarta itu, kalau sederhana di Jakarta itu rumah makan tuh, warung Padang. Maka hidup itu pasti selalu rumit, pasti banyak masalah. Tapi kalau hati kita lapang, ya segala sesuatunya bisa dihadapi dengan tenang, ya dihadapi dengan apa ya, dengan kesabaran, dengan penuh kekhusyuan. Itulah orang yang hatinya bersih. Karena wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ya. Those who believe to God, God will send His guidance directly hati. Bicara ikhlas adalah urusan hati. Betul nggak Bu? Bicara khusyuk adalah urusan hati. Maka mintalah sama Allah, ya Allah, berikan aku hati yang merindukan Engkau, hati yang ikhlas, hati yang lapang. Itu hati semuanya itu, ya. Maka urusan hati ini adalah urusan yang sangat penting. Kita sudah bahas kemarin, mungkin ibadahnya biasa, tapi karena hatinya penuh dengan kelapangan, tidak iri dengan orang lain, justru kata Rasulullah, nah itu contoh orang yang akan masuk to paradise, to the heaven, even though his daily amal, ya, not more, ya, if we compare with other someone else, biasa saja ibadahnya, tapi dia punya kelebihan dalam urusan hati yang bersih. Hati yang tidak suka membuka aib-aib saudaranya, ya, dia tahu siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutup juga aibnya di hari akhirat. Kenapa? Dia punya hati yang lapang. Nah, lanjutkan ibu-ibu. Nah, ya. Udah maghrib. Serius? Iya. Waduh, cepat ya. Baik ibu. Udah. Baik, alhamdulillah. Mari sama-sama kita berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan Bu buka puasa, nanti kita sambung.
Itu kan mas, pindah semua ke San Diego. Pas dari itu from biaya because you can do it every day. Bala-bala apalagi soal malam. Bisa. Dikirim nanti dikirim. Soalnya kan dia udah curigai. Tante Fatma. Tante Fatma. Biarin dia, serius ya. Serius. Kasihan dia. Serius. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Mamanya ini Cabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salat ya. Mana ayam hijau, ayam hijau. Mana? Ah, itu dia. Ya. Wow. Oh, masya Allah. Dulu nggak makan dulu. Siapa yang mau? Oh, kirain mau buka-buka. Ada juga di situ. Ini Pak. Oh, Naya. Tepok betul-betul. Dia udah kehabisan ini. Jadi dia kebanyakan. Ini bakso ayam. I don't know. I think there's chicken in it though. Aku punya teman kerja. Setiap kerja sini. Malam terakhir. Aduh, kenyang. Gue puasa jadi pada tahu. Ini puasa itu nggak mau ngasih gue. Lapar mata. Dia lagi pada itu udah puasa. Pada puasa. Pada puasa tapi pada minum kopi. Asal masuk ya. Lagi mau makan. Itu kawan kan buru-buru pada mau ikutan. Itu sahurnya mereka. Because I flew from here to So bad. Kingman. I couldn't see anything. It was just pitch dark. It was just darkness. And the only thing I saw was the river, the Colorado River, going down. That's all I saw because of the reflection from the moon. And it was scary. And then coming down to land, it seemed scary because I can't see So, Hey. We're playing. Tika. We're playing. We're at the baby. Finally, I'm in a video. Yes. Breaking news. In the video. Guys, she was taking a live. and I can't judge it. I'm in a video. I am. I'm in the video. I'm in the video. Like and subscribe. Video. I'm in the still water. I'm in a video. I'm in a video. I'm in the video. I'm in the thick of it. I'm in the thick of it. Everybody knows. I'm in the video. 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 Hey.
tugasnya 3-4. 3 on, 4 days off. Kapan berangkat? Yang bangun power aja. Hah? Bertiga aja. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita teruskan. Mari. Ini siapa yang habis makanannya? Sampai-sampai dalam Al-Quran itu disebutkan kunci hati itu adalah kunci keselamatan dunia akhirat. Ya, makanya beruntunglah kita Bapak Ibu yang bisa menjaga hati ini. Kemudian hati juga will determine our happiness. Sangat menentukan kebahagiaan, tapi juga menentukan kesedihan juga. Kalau hatinya mati, hatinya terluka. Hati juga disebutkan sebagai source of disease. Bisa source of disease, bisa juga sebagai source of purity. Bisa sumber penyakit atau sumber pensucian. Hati juga disebut sebagai tempat tumbuhnya niat, intention and sincerity, niat dan ketulusan atau keikhlasan. Even hati juga menentukan quality of faith, quality of our faith, kualitas keimanan kita, amal perbuatan kita, amal baik kita. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Termasuk orang yang lalai, kan hati yang lalai ya. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai hati kita ini lalai. Kayak saya katakan tadi, naik kendaraan sekejap saja lalai, jatuh. Orang yang ahli ibadah sekalipun, kalau sedikit lalai hatinya bisa terjatuh kok. Apalagi kita yang istilahnya bukan ahli ibadah, yang lebih rawan lagi, lebih mudah terjatuh. Barang siapa yang lalai dari mengingat Allah, yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi kita berlindung ya Allah, jangan sampai hati saya lalai. Kemuliaan kita di mata Allah, bahkan di mata manusia, lagi-lagi sangat tergantung dengan hati kita. Hati yang sehatkah? Kan hati itu ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Kalau hati yang sehat itu yang dituju. That is our goal, our main goal. Hati kita itu healthy heart gitu ya. Tapi ada yang sakit. Kalau sakit mudah-mudahan masih bisa. It is much easier to cure untuk menyembuhkan hati yang sakit. Tapi kalau sudah the dead heart itu hati yang mati udah, itu seperti saya katakan tadi, udah dikasih petunjuk bolak-balik nggak sadar-sadar juga, udah diuji dengan berbagai macam penyakit nggak sadar-sadar juga. Jadi hilangnya kesadaran ini membuat dia menolak berbagai macam nasihat. He always repeat. Hati kita ini kok susah diperingatkan oleh Allah. Kenapa hati kita ini bisa mati? Yang pertama katanya terlalu banyak
hiburan dunia yang justru akan membuat hati berkarat. Kita perlu hiburan, Bapak Ibu, perlu. Silakan hiburan, silakan cari kesenangan, tapi pastikan itu proporsional. Ya, dalam 24 jam misalnya sehari semalam, berapa sering kita mengingat Allah? Kapan terakhir kita merasakan kesahduan di dalam saat kita mengangkat tangan di hadapan Allah? Itu harus penting. Nanti lama-lama hati kita jadi keras. Ada yang datang kepada para ulama, Kiai, saya heran kenapa saya kok cemas, resah, gelisah. Ya, apa yang harus saya lakukan? Kata Kiai, coba datang ke majelis-majelis taklim. Ya, insya Allah itu akan menenangkan hati. Kalau belum tenang juga, baca Quran. Masuk pun itu tertolak dia, mantul lagi. Karena dianggap kita belum pantas untuk mendapatkan hidayah Allah itu. Ada yang lain, ada yang apa? Ternyata hati kita itu sudah pindah ke lain hati, bukan kepada Allah. Kita pindah ke yang lain. Jadi begitu datang tertolak. Na'udzubillah. Ini bagi seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah, ini adalah what we call ini musibah. Apa ini musibah? Ya, sebuah bencana ini. Maunya jangan sampai lah ya. Kita itu dianggap harusnya kita menunggu-nunggu hidayah petunjuk Allah, tapi begitu datang tertolak. Dianggap engkau yang maha mengampuni ya Allah. Jangan kau marah, jangan kau dosa-dosa kami, betapa hinanya kami, betapa ruginya kami ya Allah. Bukakan pintu ampunan Engkau ya Allah atas dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Ya Allah ya Rabb kami, ampuni kami jika dalam kehidupan sampai setua ini, jika kami tak bertambah khusyuk dalam ibadah-ibadah kami, tambahkan rasa khusyuk kami dalam ibadah-ibadah kami ya Allah. Sampai setua ini Engkau izinkan kami tinggal di bumi-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang semakin dekat dengan Engkau ya Allah. Jadikan hati ini terdorong untuk selalu berzikir menyebut asma-Mu ya Allah. Jadikan waktu yang Kau amanahkan sampai hari ini kepada kami menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Jadikan kami pasangan yang terbaik buat pasangan kami. Jadi suami yang terbaik bagi istri kami, menjadi istri yang terbaik bagi suami kami. Mampukan kami menjadi orang tua yang bisa mengajarkan kepada anak-anak kami untuk mengenal Engkau, untuk dekat dengan Engkau ya Allah, untuk komitmen kepada syariat-syariat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, takbikkan hatiku ya Allah. Itu artinya jadikan hatiku tetap menerima dengan lapang. Ya tabbik qalbi ala dinik, tetapkan hatiku menerima agamamu, ala ta'atik, dan untuk selalu taat kepadamu. Jadi silakan Ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata Hayya 'alas shalah. la haula wala quwwata Hayya 'alal falah. la haula wala quwwata Hayya 'alal falah. la haula wala quwwata illa Allahu Akbar. Allahu Akbar. billah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu dua tiga. Makasih ilmunya. Makasih brother semua. Makasih ilmunya. Audio.